Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita sudah ada di hari keberapa? Hari Ramadan mah apal, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Begitu Muharram apalna cuma hari ke-1. Sya'ban tidak hafal. Apalagi pokoknya nupang apal-apalna tanggal mah Ramadan. Ibu, alhamdulillah cukup lama saya tidak kesini ya. Setelah Covid kesini enggak ya? Sekali ya. Nah, setelah Covid sekali, sekarang kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena ada saudara-saudara kita yang tidak ditakdirkan menikmati Ramadan. Mungkin sehari sebelum, 2 hari sebelum Ramadan Allah memanggilnya. Kita alhamdulillah disampaikan di bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah berterima kasih kepada Allah karena memberikan kesempatan pada kita untuk menikmati Ramadan. Ibu bapak perlu diketahui, selama bumi dan langit berdiri, Ramadan akan selalu hadir tiap tahun. Betul? Tapi belum tentu kita hadir di situ. Jadi Ramadan nama pasti hadir. Selama bumi dan langit berdiri, Ramadannya tetap hadir. Tapi kita belum tentu hadir di situ. Ramadan 1444 Hijrah kita bisa hadir. Ramadan hadir, kita hadir. 1445 wallahu a'lam, kita nggak tahu. Makanya rancanglah Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Itulah yang akan jadi tema kita hari ini, merancang amal di bulan Ramadan. Sebab begini, suatu itu bagus kalau direncanakan ya. Biasanya suatu bangunan itu indah pasti didiskusikan, direncanakan ya, dihadirkan orang-orang yang ahli di bidang itu sehingga jadilah bangunan yang sangat indah. Jadi satu keindahan itu terwujud karena perencanaan yang bagus ya. Ibu kalau bikin rumah tidak direncanakan, kamar ada berapa, kamar mandi ada berapa, tukang bangunannya nanya, "Bu, rumah ibu teh mau seperti apa?" "Ah, kumaha emang we." Ya. "Mohon kamarna sabaraha?" "Kumaha emang hayang sabaraha sok." Ya. Kira-kira rumah itu akan ideal tidak? Nah, makanya arsitek nanya, "Ibu, rumah yang akan saya gambar itu maunya seperti apa?" "Oh Pak, anak saya 8 ya, pembantu saya 7. Karena tiap anak pegang satu pembantu pegang 1 anak. Supir 4 Pak ya, mobil 8. Hari ibu seserian hari nu beunghar mah kitu, hari ibu mobil 8, supir 4 anak. Nah gitu, dirancang gitu. Jadi suatu itu bagus ketika ada perencanaan yang bagus. Nah yuk, karena kita ini belum tentu tahun depan masih hadir di bulan Ramadan, kita rancang dengan sebaik-baiknya supaya ini menjadi Ramadan terindah. Karena dalam hidup itu kita harus meninggalkan kenangan indah, Bu. Jadi dalam hidup itu rumusnya harus meninggalkan kenangan indah. Makanya ada doanya. Ibu suka berdoa agar jadi kenangan indah enggak? Tara di kumaha. Gini Bu,
Iya mah ibu, saya bukan berharap ibu pondok umurnya, ibu misalnya meninggal. Ibu meninggal, indah nggak sih kalau suami ibu teh mengenang ibu, kata suami teh teteh, papa mah meni asa sepi nggak ada ibu kamu teh, ibu kamu madu solehah pisan. Pokoknya mah susah cari perempuan kayak ibu kamu. Teteh ya, kamu sebagai perempuan, contoh tuh mamah kamu almarhum. Berarti ibu jadi kenangan apa? Ya. Indah kan? Kata anak-anak teh, iya papa, si mamah mah malaikat kita lah gitu. Pokoknya andaikan malaikat itu hadir, maka mamah kita itulah malaikat kita. Dia selalu hadir dalam keadaan apapun kita terpuruk. Wah mamah kita, bu, anda itu jadi kenangan indah. Jangan sampai mun ibu maut cek suami teh, barudak asa tenangnya, iya ayah, asa tenang ya. Jadi kumaha barudak, iya ayah, asa apa ya, iya begitulah ayah gitu ya. Asa tiis celeh harang panon ayah setelah mamah nggak ada teh gitu ya. Kan si mamah mah boros pisannya, ayah mah geningan ayah bisa nabung kan gitu. Waktu si mamah hidup mah dikasih 5 juta habis, 10 juta habis. Nah, ayah nama 5 juta masih nyisa 1,5 juta kan gitu. Bu, ibu indah ente. Bapak-bapak gitu pak, kalau bapak sudah meninggal, kata istri bapak teh ya contoh tuh bapak kamu almarhum, bapak kamu mah jujur, disiplin, tekun. Di kantornya juga, aduh, sama bapak kamu mah banyak yang kehilangan. Kata anak-anak teh, iya mah ya, si bapak mah hebat, sabar, walaupun mama sakit cerewetnya kan cicing mah tara ngalawan si bapak mah. Pokoknya si papa mah hebat lah gitu. Kan keren pak. Kabayang atuh kalau bapak mau cek istri bapak teh kade mun jadi bapak tong jiga bapak maneh. Parah pisan bapak kamu teh Allah. Ngan alhamdulillah pondok umur. Jadi orang teh menderita teuing barudak. Tak jadi bu, kita ini kudu meninggalkan mata kudu dirancang. Tapi saya ingin sampaikan dulu, bisi ibu tidak tahu, ada doa agar kita jadi kenangan indah. Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Robbi habli hukman, ya Allah beri aku ilmu, beri aku hikmah. Wa alhiqni bis-sholihin, dekatkan aku dengan orang-orang soleh. Bu, tadi sebenarnya saya ingin cepat-cepat kesini gitu loh. Sampai tadi malamnya tidur teh asa nggak tibra, pengen cepet-cepet jam salapan. Kenapa coba? Karena saya ingin bertemu dengan orang-orang soleh. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah beri saya hikmah, dekatkan saya dengan orang soleh. Tah saya teh jauh-jauh ka dieu teh mendekati orang-orang solehah, soleh dan solehah. Da katingali atuh tina wajah ge. Ibu-ibu di dia mah solehah bisa kelihatan lah gitu ya, walaupun mata kayak lelah, habis mas bangun jam 2:30 masak ya kan gitu, ngistrika nyuci kan, kecuali anu datang jam 4 tadi ya kan. Nah, ya Allah beri saya hikmah, dekatkan saya dengan orang soleh, waj'ali lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku buah tutur kata yang baik. Jadikan saya buah tutur kata yang baik. Berarti kalau kita meninggal itu harus jadi buah tutur kata yang baik. Ramadan ini harus dirancang dengan baik supaya menjadi buah tutur kata yang baik. Saya bilang suatu itu indah kalau dirancang. Nah, kita ini akan meninggalkan jejak yang bagus, kita ini akan jadi buah tutur kata yang bagus ya kalau kita selalu merancang amal kita. Kita rencanakan, kita program, kita jalani. Kalau kita sudah jadi buah tutur kata yang baik,
baru waj'alni mi warathati jannatin naim. Ya Allah, jadikan aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi Bu, masuk surga itu perlu dirancang tidak? Perlu direncanakan? Perlu. Rencanakan amal soleh sebaik-baiknya untuk masuk surga, sehingga antara rencana dan apa yang kita lakukan itu sejalan. Ari berdoa, ya Allah beri saya surga Firdaus, ari kalakuan ahli neraka. Nyambung nggak sih? Nggak nyambung. Ya Allah beri hamba kesehatan, ari gaya hidup teh sehat. Ya Allah beri saya sehat, ari buka ku dorok-dok, seblak, bala-bala, cireng. Ari ngadoa, ya Allah beri hamba kesehatan. Ya mun ngadoa sehat, buka teh ku kurma. Kurma itu bagus, kata dokter mah kurma dengan semangka. Jadi kurma teras semangka gitu. Ibu mah bakwan, cireng. Lalu setelah itu bakso. Jadi teu nyara rambung antara doa sehat jeung kalakuan gitu. Jadi artinya kalau kita berdoa ya Allah beri saya surga, kelakuan kita juga dirancang untuk jadi ahli surga gitu ya. Nah intinya adalah kenapa kita perlu merancang hidup, merancang amal soleh di bulan Ramadan. Paling tidak kita berharap ini menjadi Ramadan terindah, terbaik, terhebat dalam hidup kita. Jadi gini Bu, tiap datang Ramadan aku harus rancang karena ini menjadi Ramadan terindah, terbaik. Datang Ramadan lagi kita masih hadir, ini kudu menjadi Ramadan terbaik, Ramadan terbaik. Maka tiap Ramadan datang kelas kita naik karena Islam itu mengajari kita menjadi lebih baik ya. Nah bagaimana caranya? Pertama, rancangan pertama. Jadi merancang apa judulnya? Merancang amal di bulan Ramadan. Pertama, selalu berbekal sebelum menyesal. Selalu berbekal sebelum menyesal. Ibu, manusia itu punya keterbatasan. Sok berbekal sebelum menyesal. Ada loh Bu, orang yang gini, aduh Pak saya teh nyesel ya, waktu sehat saya teh nggak pernah datang ke pengajian. Sekarang teh saya kalau datang ke pengajian harus ada yang ngedorong pakai kursi roda. Udah gitu belum tentu cocok masjidnya juga kan, tidak semua masjid ada untuk difabel kan gitu loh. Belum lagi kalau ke kamar mandi Ustadz. Kebayang nggak orang ketika sehat nggak pernah datang ke pengajian, aritos tedamang asa hoyong nyesel. Aya tuh nyesel setelah suaminya meninggal. Ada kan dulu galak pisan kasalah kita. Dikit ayah teh, ayah teh. Ya Allah, nyesel waktu suami ada teh sering dimarah-marahin ya gitu. Beda ngaharulang aya nu sok kitu tah. Tingali tah kieu tah. Alah aku banget tah. Ya tong sok kitu ya. Aya suami nu bager malah istrina, ari kamu sok masak tara ku suami, keur suami aku mah bager sagala kumanehna dia mah. Nyeseh ku dia, ngistrika sama dia, masak, suami aku mah soleh banget. Begitu udah meninggal Bu, ibu tidak punya bekal menjadikan dia pintu surga. Ibu tahu Bunda Khadijah, istri Nabi? Ari istri Nabi teh miskin apa beunghar? Ari ibu beunghar. Jadi hoyong batuk nguping. Kan istri Rasul teh business woman,
Pebisnis, Bu. Khadijah itu pebisnis yang diperhitungkan di Mekah. Dan pada saat itu sedikit wanita yang jago bisnis. Begitu nikah dengan Nabi, lalu Nabi suka ke Gua Hiro di usianya di 40 gitu, menjelang 40. Kalau Nabi dengan Khadijah beda berapa tahun? Berapa? 15 tahun, ya. Tapi Khadijah mah, Bunda Khadijah beda 15 tahun dengan suaminya, tapi terbeda penampilannya. Berarti Khadijah mah bisa merawat diri. Beda jeung salaki 15 tahun ge teu jauh. Ibu makan ibu leuwih ngora tip salaki. Ibu kan lebih muda 10 tahun dari suami. Nah, ayeuna nyusul ka salaki sok. Bu, tong seserian introspeksi ieu pasti anu salah. Kabayang teu? Biasanya orang Indonesia mah beda sama suami teh 5 tahun, 3 tahun. Selalu istri itu lebih muda. Tapi kebanyakan tuh nyalip suami. Suami 40, ibu juga 53 atuh. Bunda Khadijah mah beda sama suaminya 15 tahun. Beliau lebih tua, tapi ada penampilannya. Berarti Bu, satu hal ini jarang disinggung. Khadijah itu bisa merawat diri. Walaupun beda sama suami 15, nggak kelihatan. Sok ibu insaf ya untuk introspeksi. Tong cepet-cepet teuing nyusul salaki teh atuh. Gue manyun nya atuh. Kasusul salaki teh. Tah. Berarti ketika Nabi usia 40, Bunda Khadijah berapa? 55. Ternyata kalau nganterin makanan ke suaminya di Gua Hiro, Ibu kalau ada yang pernah ke sana, Gua Hiro itu ada di Jabal Nur. Kalau jalan kaki itu dari kaki gunung ke sana itu 45 menit jalan santai. Usianya 55. Pertanyaan saya, Bunda Khadijah punya uang nggak untuk nyuruh orang? Pengusaha tuh Bu, nyuruh orang ya. Mang Ujang antarkan ke si bapak di ditu. Asisten rumah tangannya Mang Ujang. Mang Ujang, iya antarkan rantang ke si bapak di Jabal Nur di Gua Hiro nya, antarkan. Bisa nggak? Khadijah tidak lakukan itu. Sendiri. Tapi apa yang terjadi? Begitu Bunda Khadijah wafat, Nabi sedihnya luar biasa. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami mah belum pernah melihat engkau begitu bersedih. Apa kata beliau? Gimana aku tidak bersedih? 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya, tidak ada satu perilaku yang mengecewakan saya. Khadijah orang yang paling bermakna untuk saya. Hebat. Naon ting harulang kieu. Naon ting harulang kieu. Maksud saya apa? Beliau Bunda Khadijah salah satu sosok yang berbekal sebelum menyesal. Matak Bu, ketika kita kuat sok berbekal. Makanya amal yang paling bagus itu ketika kuat. Itu amal yang paling bagus. Adik-adikku tercinta yang masih muda-muda, kalian datang ke pengajian, rajin ibadah, rajin tahajud ketika muda, lebih Allah sayang ketika mohon maaf yang udah sepuh ahli ibadah. Di sini ada yang usia 30 rajin tahajud, rajin saum Senin Kemis, rajin ibadah. Anda umur 30. Nenek Anda umur 65, rajin ibadah juga. Maka yang paling hebat itu yang usia 30. Dan nenek Anda yang usia 65 mah nya wajar atuh sakedeung deui maot. Mah nya teu ibadah, betul teu? Cek malaikat wajar maneh mah rajin ibadah. Kabayang teu? Nah, jadi maksudnya
Orang yang masih punya kekuatan tapi dekat dengan Allah, lebih Allah suka, lebih Allah cinta. Orang kaya yang dermawan lebih Allah suka daripada orang yang tidak punya harta ya, dermawan. Iya. Sebab orang yang tidak punya harta mah dermawana ku doa. Ari yang punya harta mah puguh langsung klek. Saya kasih contoh. Ada keponakan saya. Wah, aku teh diterima di perguruan tinggi negeri, tapi kata si bapak cenah tong diteruskan sekolah. Nah, cek saya teh ka keponakan saya. Nya cenah kan teu aya biaya. Nah, ayeuna mayar sekolah tiasa, tapi kan aku diterima di UI di Jakarta. Sabulan paling tidak kan 2 juta jeung kos jeung segala macam. Kieu we atuh. Keun kamu tetap sekolah ke UI. Ti UA biayana. Selesai nggak urusan? Karena saya mampu, saya dermawan. Tapi kalau saya tidak mampu, wah kumahanya keku wah didoakeunnya sing ku Allah ditulungannya maneh sing sabarnya sok ku wah didoakeun tiap duha jeung tahajud. Selesai nggak persoalan? Tidak. Tah eta maksud saya bahwa orang kaya yang dermawan lebih Allah suka karena jelas penyelesaian gitu loh. Anak muda yang soleh lebih Allah suka. Makanya adik-adik yang masih muda-muda mun soleh ti ayeuna keur muda. Yang tua kudu leuwih soleh deui sing sadar tanda-tanda kematian sudah dekat ya. Bu menikitu nya atuh bu ya, naik tangga nyeri gitu. Ya jalan sakedik cangkel teh kram kan gitu, panas saeutik leng lieur gitu kan. Bu puntennya ya nu senior meni bararaeun kieu. Iya bu puntennya. Enggak, ini mah saya lagi cerita bahwa berbekal sebelum menyesal gitu loh ya. Sok kudu sekarang nih untuk adik-adikku nih. Kalau anaknya masih kecil-kecil, dekat itu sekarang. Ini terutama adik-adik tuh, anak-anakku nih yang masih muda-muda. Ada yang punya anak SD, TK, dekat itu kudu sekarang. Sebab nanti kalau dia sudah remaja, dia sudah tidak butuh kita, dia butuh teman. Tapi kalau kita pernah dekat sama anak-anak di usia namanya golden period, periode emas, yaitu 0 sampai 12 tahun, kita teh kudu deket. Anak cerita dengerin, mama tadi di sekolah ada orang gila. Ya terus gimana nak? Ya terus dia teh ya ngambil sisa-sisa makanan lo di sekolah. Terus dengerin gitu ya. Itu namanya untuk membangun kedekatan. Ari ibu mah kalah kaki, mama di sekolah ada orang gila. Mama ge tahu orang gila mah, sok makan ah. Kalau kamu ngomong ke nugelo, kamu makan. Makan eta segitu begang gitu makan. Cuci tangan dulu, ganti baju. Kabayang teu anak mau cerita, udah. Anak mau cerita gini, mama, tadi di sekolah ada teman aku ya dimarahin lo sama guru. Terus dia sudah suruh nulis di depan. Aku tidak akan melakukan lagi, aku suruh 5 baris nulis gitu. Dengerin ku ibu teh, oh ya nak, kenapa? Habis dia suka terlambat mah. Oh terus gitu. Dengerin aja dah, kita mah jadi pendengar untuk membangun kedekatan. Ari ibu mah begitu anak cerita, mama teman aku di sekolah disetrap loh, dimarahin guru. Makanya kamu jangan nakal. Cek budak teh, naon? Kabayang teh indungna ujug-ujug. Makanya kamu jangan nakal. Cek anak teh, naon? Orang mah ngomongkeun babaturan jadi urang nu dicarekan. Aya teh di dieu nu kitu. Istighfar, aduh. Ternyata aya kabeh di dia Gusti Allah. Bu mun kitu teh. Oh ya, gini, peluk. Alhamdulillah ya, anak mamah mah tidak pernah bikin masalah. Anak mamah mah hebat. Enggak pernah bikin masalah. Makasih nak ya. Gitu. Ini mah budak cerita batur, makanya jangan nakal. Nanti kalau kamu nakal kayak dia tah. Nah, bari kitu irungna tah kayak dia.
Kudu nama dihargai atuh. Nah, jadi rencanakan dengan baik, berbekal sebelum menyesal itu setiap ada kesempatan cepat ambil. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu berkesempatan ngaji gitu. Jangan gini, teteh ayo ke pangausan ya, itu kan rutinnya muhun tiap Jumat, insya Allah Jumat payun ya. Insya Allah Jumat payun ya. Pas dijemput teh Jumat berikut, mangga insya Allah Jumat payun. Eta geus 3 tahun insya Allah Jumat payun. Sok bayangkan maot teh jelema teh menyesal tuh, menyesal. Pokoknya gini Bu, jangan pernah kita lalai dengan kesempatan yang Allah kasih. Begitu sempat duha, sok duha. Begitu sempat baca Quran, sok baca Quran. Begitu sempat minta maaf, sok minta maaf. Bu, kalau Ibu sok minta maaf ke suami tara? Idul Fitri atuh masih lami Idul Fitri mah kakak tanggal 2 Ramadan. Bu teh kudu nunggu Idul Fitri. Bu sok minta maaf kawe Idul Fitri. Teu kudu Bu, kieu nya. Nih. Bu, Ibu bade ka pangosan. Ayah, maafin Mama ya. Mau ke pengajian dulu, maafin Mama gitu. Udah gitu. Walaupun suami cicing, san suami Anda masuk tiisnya, maafin Mama cicing we gitu. Nya baik. Nu penting Anda sudah minta maaf, bener teu? Gitu. Tak Ibu kieu kalau suami ya sabalikna. Mah, maafin Ayah ya. Iya Ayah, Mama juga minta maaf gitu. Ulah. Mah, Ayah minta maaf. Dosa naon sok ngaku. Tumben tara minta hampura, ayeuna minta hampura. Ayo, dosa apa? Atuh jadi pasea. Pokoknya ginilah, tiap ada kesempatan beramal jangan ditangguhkan. Ibu sempat taraweh, Ibu sempat duha, Ibu sempat datang ke majelis taklim, mun aya babaturan anu yuk kita bersedekah bisi ada baju-baju yang masih layak pakai, sok Ibu pilih mana yang masih layak pakai perlu dikumpul. Ibu bisi aya kerudungnya masih layak pakai, sok kumpulkan gitu loh. Ulah kieu kayak aya program deui kan segitunya. Kayak sok aya program deui kan kewe. Da biasa mah rutin eta teh sabulan sakali. Tah, kewe bulan payun. Emang Ibu yakin bulan depan akan masih belum tentu gitu loh Bu. Kata suami teh mah yuk orang silaturahmi. Kewe ayah lah tos lebaran. Pertanyaannya emang Anda setelah lebaran ada gitu? Kalau mah kita silaturahmi ya ke si Uwa, hayu gitu. Ibu masuk kieu, sok mah ayah eta mah Uwa kamu da eta mah jaba di sana di Cileunyi macet nauzubillah. Nya sok ayah lah silaturahmi da eta mah ayah kamu kan gitu. Nggak boleh gitu Bu. Kenapa? Bisi menyesal. Nah, coba buka. Jadi berbekal sebelum menyesal. Ya, buka surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang beriman, jangan harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Siapapun yang berbuat demikian, mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi kita harus berbekal sebelum menyesal. Jangan suka lalai oleh anak, lalai oleh harta, lalai oleh tontonan ya. Kan ada yang tidak bisa menamatkan Quran 30 juz sebab lalai nonton drama Korea. Ya. Aku teh biasa nama one day one juz. Jangan saayat we. Alif lam mim shadaqallahul azim. Sabab ingin cepat-cepat nonton drama Korea, maka dia tidak baca Quran karena lalai. Tapi kalau begini, aduh, aku nggak baca Quran karena kudu merawat orang tua yang sakit, lalai bukan? Bukan.
Jadi lalai itu untuk suatu yang nggak guna gitu, suatu yang nggak manfaat. Tapi kalau untuk yang manfaat ya, ibu kudu nulungan tetangga yang sakit, kudu dibawa ke rumah sakit, sampai ibu hari itu mah akhirnya tidak bisa baca Quran, nggak apa-apa, itu bukan lalai. Ibu memprioritaskan ibadah lain gitu ya. Suami ibu sakit, ibu biasanya suka ke pengajian, ibu teh akan ibu pernah mendapatkan penghargaan sebagai wanita terlincah di majelis taklim dari Pak Wali Kota, mendapat penghargaan wanita terlincah karena tiap majelis taklim ada di dia, dan ibu selalu berseragam. Nah, wah, sampai Pak Wali Kota memberikan penghargaan ibu sebagai wanita terlincah. Tapi satu saat suami ibu sakit, ibu nggak ngaji kemana-mana, fokus ngurus suami, maka itu bukan lalai, itu melaksanakan kewajiban yang lain. Makanya ada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir ke sini bukan lalai, mungkin kudu ngurus orang tuanya, mungkin kudu ngantar anaknya ke sekolah, mungkin kudu ngantar orang tuanya ke rumah sakit. Mereka tidak lalai. Mata kita tong suudon mun aya babaturan teu ngaji ketemu lalai. Kamu teu ngajinya lalai, jangan gitu ya, nanti kamu nyesal. Jangan teteh kunaon teu ngaos, iya mertua aku sakit jadi aku tadi teh bawa ke dokter, ya kan bukan lalai kan gitu. Jadi tidak semua orang itu kalau meninggalkan satu amalan itu lalai. Jadi yang paling tahu lalai dan tidak siapa? Diri kita. Makanya berbekal sebelum menyesal, jangan sampai lalai, ya kan gitu. Yang paling parah Bu, baru nyadar setelah malakul maut menjemput. Nah ini ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang menjemputmu. Jadi ada orang, ayat berikutnya Bu, ayat ke-10 berarti. Ayat ke-10 masih surat yang tadi. Nanti Anda buka-buka surat lain, surat yang tadi. Nanti ningali narut balik kikituan gitu kan tadi tinggal kahan. Memang kalau Ramadan mah kadang ujiannya suka dahsyat ini. Saya suruh lihat ayat berikutnya, kalau dibuka-buka surat itu juga. Nah, ya. Infakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Lalu ada yang menyesali. Tuhan, sekiranya engkau berkenan tunda kematianku sesaat saja agar aku dapat bersedekah dan menjadi orang soleh. Jadi ada orang yang nyesel karena tidak menjadi orang soleh. Baru ketika mati datang, baru pengen jadi orang soleh. Nah makanya berbekal sebelum menyesal. Itu yang harus kita perhatikan, bahwa di Ramadan ini jangan pernah ada yang kita lalaikan. Jangan pernah, 1 menit, 1 detik jangan pernah kita lalaikan. Yang kedua, ya, menjaga amanat. Menjaga amanat. Ibu bapak, kita ini hidup penuh amanat. Amanat kita apa? Amanat ibu apa? Jasad itu amanat. Hari ibu sok ibak, suka mandi. Ibu menjaga amanah supaya badan ibu bersih. Ibu suka makanan yang halal. Ibu jaga jangan sampai tubuh ibu ada yang haram, karena tubuh itu amanah. Gitu. Anak amanah, suami amanah, istri amanah, ya, keluarga amanah, gitu. Harta itu amanah. Jadi sebenarnya kita harus selalu menjaga, melihat satu persoalan itu amanah. Bu, tataplah suami ibu dan katakan, oh ini amanah yang Allah titipkan kepadaku. Ibu suka gitu Tara? Susah kudu kumaha ngajelaskeun ananya ieu teh. Tak ari bapak-bapak lihat istri teh kudu melihat. Jadi Pak,
mun ningali kalakuan istri pika sebelin Pak. Kan kadang-kadang istri teh sok pika sebelinnya apapun lah bentuknya ya. Nah, kadang merkedeweng atau lah apalah pokoknya namanya. Pak, tatap istri Bapak. Ini amanah yang Allah titipkan pada saya gitu. Jadi mun bapak keheul ka istri, bayangkan ieu teh amanah. Mun ibu keur geuleuh ka salaki, bayangkan ieu teh amanah. Karena istri bapak, suami ibu itu bukan yang Anda pilih, tapi yang Allah amanahkan kepada kita. Istri saya bukan yang saya pilih, tapi yang Allah amanahkan pada saya. Aam, kamu kudu nikah dengan ini. Ya. Maka bagi saya itu amanah. Terima baik buruknya, karena Allah amanahkan itu ke saya. Bapak juga gitu. Ya. Agus, nih kamu kudu nikah dengan ini. Itu amanah. Ira, nih si Asep amanah ke kamu. Nih. Maksudnya ke Bu Ira kan gitu. Ella, iya amanah. Si Ridwan ke kamu amanah gitu. Gitu. Jadi kita ini hidup penuh amanah, Pak. Jadi kalau itu dianggap amanah, maka ketika mengesalkan kita berjuang untuk sabar. Ketika menyenangkan kita berjuang untuk syukur. Gitu. Coba bayangkan suami Anda, Bu. Bayangkan istri Bapak, Pak, bayangkan. Itu tuh amanah yang Allah titipkan kepada kita. Gitu. Makanya karena amanah jangan jadi beban. Yang boga salaki teh Gusti ya Allah. Ini butut-butut teh ya Allah. Maksudnya kalakuanna, Bu, da suami ibu mah kasep. Semua yang hadir di sini pasti suamina kasep, moal mungkin gelis. Tapi ada saat, aduh ya Allah suamiku teh, ingat loh, eta teh amanah. Suamiku tuh ya sugan teh awal nikah nggak mau sholat teh. Ieu anak geus remaja umurna geus 43 diajak sholat teh meni susah. Ya Allah, beri hamba kekuatan menjaga amanah ini gitu. Matak Asiyah mah mengatakan, ya Allah beri saya istana di surga. Suamina dolim gitu. Dia tidak bilang ya Allah ganti ya Allah ganti ya Allah, ente. Tapi apa? Ya Allah beri saya istana di surga. Karena melihat suami sebagai amanah bisa jadi pintu surga. Bapak kalau lihat Bapak punya istri yang tidak soleh, bayangkan itu amanah yang Allah titipkan dan itu akan jadi pembuka pintu surga kita. Nah kalau suami istri sudah memandang pasangannya amanah, nah itu hebat. Nanti mereka akan berjuang saling memperbaiki diri. Jadi istri menganggap suaminya amanah, ya. Suami istri sama memandang amanah, maka mereka akan saling berjuang memperbaiki diri. Nah itu ku Allah diberi balasan, mereka bertemu di surga. Jadi ketika kita melihat anak sebagai amanah, suami sebagai amanah, istri sebagai amanah, harta sebagai amanah, maka itu yang kemudian membuat kita bahagia di surga bareng-bareng. Itu yang dijelaskan di surat Ar-Ra'd ayat 23 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Surat Ar-Ra'd, Bu. Surat ke-13. Surat ke-13. Coba dicek bisi salah. Ayat 23 bukan yang jannatu adnin. 22 apa 23 itu? Apa? Ya, ayat 23 24. Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga Aden. Wa man shalaha min abaihim, juga orang-orang soleh dari nenek moyang mereka. Wa azwajihim, pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat akan masuk dari semua pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kamu masuk surga karena kalian sabar menjaga amanah. Ya.
Nah, jadi poin pertama itu apa tadi Bu? Berbekal sebelum menyesal. Yang kedua menjaga. Nah, ayat yang berbicara tentang amanah surat ke-8 Bu, Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Maksud jangan kamu khianati Allah dan Rasul itu maksudnya jangan khianati agamamu. Jadi Bu, kalau kita melalaikan sholat, kita sudah mengkhianati agama kita. Kalau kita melalaikan puasa, kita sudah mengkhianati agama kita. Dan jangan kamu khianati amanat yang dipercayakan kepadamu padahal kamu mengetahui. Tadi amanat yang dipercayakan itu harta, anak, pasangan hidup, ilmu, jabatan, sok eta teh amanah. Ya. Maka kita kudu menjaganya supaya itu akan menjadi kenangan indah saat kita tidak ada. Menjaga amanah. Dan saya bilang tadi, ketika kita memandang itu semua sebagai amanah, suami sebagai amanah, istri sebagai amanah, keluar sebagai amanah, apapun sebagai amanah, maka sangat dipastikan itu akan membuat kita berkumpul bersatu dengan orang-orang yang kita sayangi dalam surga Allah nanti. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, ya, 1 berbekal sebelum menyesal, 2 jaga amanah, 3 fahami hidup itu fana. Nah, nomor 3 apa Bu? Fahami hidup itu tuh saralah dah. Fana, pana. Fahami hidup itu pana. Fana pakai F. Ya. Fana. Nah Bu, kenapa coba kita harus menjadikan Ramadan ini Ramadan terindah, terbaik kita rencanakan, tidak ada satupun yang terlewat kecuali isi dengan kebaikan. Karena fana itu artinya kita tidak selamanya menikmati Ramadan. Ya, saya bilang tadi ada di antara saudara-saudara kita yang sehari sebelum Ramadan wafat. Bahkan dia itu sehat-sehat saja, baik-baik saja. Karena memang kematian Mas, sering saya sampaikan, dia datang ketika orang itu rezeki umurnya habis, sekalipun masih sehat, masih muda gitu. Tapi kalau rezeki umurnya ada, walaupun dia berada di tempat yang mengerikan, rasanya menurut manusia mah asa moal selamat, tapi kalau rezeki umurnya ada dia bisa selamat. Ibu baca berita kejadian di Turki, apartemen rata, hotel runtuh, rumah gedung wah, tapi ada anak bayi ditemukan masih hidup padahal sudah 13 hari. Sok Bu, bayi 13 hari dalam reruntuhan tapi masih hidup. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi karena Allah masih memberikan umur, dia hidup. Tapi ada orang yang sehat, jag-jag, kuat, enggak ada tanda-tanda sakit, ngadadak maut. Kenapa? Karena rezeki umurnya sudah habis. Nah, sadari kita ini fana. Satu saat pasti yang ada di tangan kita itu habis. Maaf Bu, jangan tersinggung ya. Ibu waktu belum nikah bajunya S apa M? Sekarang XL. Terima kasih. Jarang loh yang ngaku begitu. Jadi biasanya di pengajian teh sok tarang ngaku sok baraud kan. Ibu mah sarolehah pisan ngaku, ibu mah S, sekarang apa? XL. Oh, gitu. Berarti kan fana tuh, ya. Badan ibu yang bagus seperti model, ya. Baju ge selalu S dan keren. Ayeuna mah kadang-kadang ka toko teh jelas
aya nu cukup badan leungeun panjang, aya nu tangan cukup ya badan gede teuing. Aduh ya teh kan matak tiap beli di toko pasti ka tukang jahit mun teh dipotong panangan diageungan badan atau dialitan badan dipanjangan tangan. Geus lieur matak ibu mah udah 3 tahun lebaran tara meser acuk jadi ya, bahannya ngajahit puguh meh teh nyeri hate. Jadi kalau yang suka beli baju terus sering sakit hati ya, baud keluar ti toko teh itu alus nu warna ungu leungeun sakit badan sereg ya badan cukup leungeun panjang geuleuh nu diamak teh salaki cek salaki teh ari mama nah pokoknya geus kitulah tong balanya. Jadi hidup mah fana Bu ya. Jadi jangan pokoknya mah apapun yang ada di genggaman kita habis. Makanya sebelum dia lepas dari kita, makanya saya bilang adik-adik saya yang masih muda-muda, nanti Anda itu satu saat menua gitu. Yang tua gimana? Wafat. Iya, adik-adik saya, anak-anak saya yang masih muda-muda, kalian ketika muda itu kudu benar-benar dekat sama Allah karena akan fana. Yang sepuh tentu mereka wafat. Jadi artinya apa? Ya udah kita berseteru, bersaing, berkompetisi dengan yang namanya waktu. Karena sehebat apapun yang di tangan kita pasti habis. Ya. Coba lihat di surat An-Nisa An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadz. Segala sesuatu yang di sisimu akan lenyap dan sesuatu yang ada di sisi Allah itu kekal. Nah, jadi yang ada di tangan kita itu habis. Tapi kalau yang ada di tangan kita itu kita gunakan untuk kebaikan, itu akan kekal di sisi Allah. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka tugas kita supaya tidak fana, ayat berikut, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti kami beri kehidupan yang baik kepadanya dan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi firman Allah, sok sebelum itu lepas dari genggamanmu beramal soleh. Nanti Allah akan beri kehidupan yang baik. Jadi ketika yang ada di tangan kita, ketika kita kuat, ketika kita sehat ya, kita gunakan dalam kebaikan, nanti Allah akan beri balasan yang terbaik. Walanadziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan terbaik. Nah, yang berikutnya berusaha menjadi lebih baik. Berusaha menjadi lebih baik. Manusia itu makhluk yang kudu belajar terus. Belajar. Di sini ada yang rumah tangganya sudah 40 tahun. Ada, belajar terus. Ya kan? Nggak berhenti. Dulu awal nikah belajar suami itu seperti apa, mertua seperti apa. Punya anak belajar lagi. Anak SMP belajar lagi. Anak remaja belajar lagi. Ketika anak kita sudah menikah, belajar lagi gimana jadi mertua. Sudah punya cucu, belajar lagi gimana jadi kakek, jadi nenek. Di sini ada yang sudah jadi kakek nenek, kudu belajar. Jangan sampai kita ini menjadi kakek yang merusak sistem, nenek yang merusak sistem. Saya itu kalau mau ngasih suka nanya ke anak saya, boleh enggak papa ngasih coklat? Boleh pap. Boleh enggak? Jangan dulu. Hari ibu masuk, yo diene. Sok ayatnya nu kitu.
ya, ti oma, ti ene, ti aki. Ya. Saya mau ngasih mainan, saya tanya anak saya, teh, papa lagi di sini mau ngasih mainan nih foto, boleh enggak? Jangan dulu pap, aku nggak membiasakan anak memberi mainan yang pakai remote. Jadi gimana kalau mau beliin mainan Lego aja, biar dia diasah memorinya. Kan jadi kita teh kudu nanya sama anak kita bu, kalau udah jadi kakek nenek teh, ulah ujuk-ujuk datang, yo nek kaduh mau mobilan. Padahal itu orang tua kita belum tentu, anak kita belum tentu. Nah makanya kita kudu belajar terus, belajar. Jadi artinya manusia mah butuh belajar, dan Allah itu melihat ikhtiar belajar kita. Di sini, saya lihat bacaan Qur'annya udah bagus, kan? Insya Allah saya tes satu persatunya. Saya yakin yang bacaan Qur'annya bagus dulu awal-awal mah belum tentu bagus. Kan alhamdulillah guruna sabar gitu ya. Ayo bu baca bu. Dalikal kitabu. Ari gaya diheulakeun. Dalikal kitabu. Cek guru nate bu, eta panjang ponokna lepat, sanes kita bu, bukan gitu. Diajarin, alhamdulillah guru ngaji nate sabar. Sekarang ibu, wah ngaos nate raoseun. Dulu makan 5 tahun lalu, mun ibu ngaos teh, kela mah ayah ka kamar heula cenah kitu. Jadi rudet suami teh. Ya. Likal kita tatabu la roy bapi fihi hud dalil. Jadi salah kita ke sok mah keke antosan mah pada di kamar ngaosna apa ayah nu di luang. Tapi karena ibu belajar sekarang mah ngaoslah da suami Anda teh solehnya, ngaoslah ibu teh maca, suami teh nyimak, itu namanya tahsin ya. Tasmi', jadi istri membacakan, suami mendengar gitu. Kenapa coba suami Anda sampai ketagihan bacaan Quran Anda, padahal dulu mah trauma kalau jadi suami Andanya 3 tahun lalu kalau Anda bawa Quran langsung trauma, langsung kamana we dia mah ya. Nah begitu udah selesai balik deh gitu, karena trauma dengar Anda baca Quran. Tapi setelah bacaan Quran Anda diperbaiki, sekarang ketagihan. Jadi manusia mah makhluk yang kudu belajar terus. Itu aja. Kudu belajar terus. Nah, namanya itu be better, menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik. Nabi SAW ini adanya di hadis ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairon min amsi fahuwa rabihu." Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu orang beruntung. Jadi kata Nabi, siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang beruntung. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang beruntung. Jadi orang yang lebih baik itu beruntung. Dan siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dan siapa yang hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang rugi. Jadi kalau kesolehan kita sama dari dulu sampai sekarang teh nggak ada perubahan, gitu-gitu aja, rugi. Kenapa rugi? Karena umur dia bertambah tapi kualitas kesolehannya nggak nambah. Dan siapa yang hari ini sama dengan kemarin, itu adalah orang yang rugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang terlaknat. Nauzubillah. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itulah orang yang terlaknat. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di hadis itu jelas kata Nabi, man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini lebih baik,
itu orang beruntung. Jadi makin hari makin Ramadan sekarang lebih baik dari Ramadan kemarin, itu beruntung. Ya. Dan siapa yang hari ini sama Ramadan sekarang sama saja dengan Ramadan kemarin, itu orang yang rugi. Ada Bu, dari mulai SMA sholat nanti selalu menjelang asar sholat duhur teh 10 menit sebelum asar sholat duhur, begitu salam asar, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, langsung asar. Maghrib kayak gitu, mana nama maghrib teh menjelang begitu habis sholat maghrib salam terus isya. Subuh menjelang duha. Itu teker kuliah gitu, sudah rumah tangga gitu, anaknya sekarang sudah SMA masih begitu, nggak robah tah kualitas ibadahnya, rugi dia. Nah, yang paling parah, hari yang dilewati bukan membuat dia jadi lebih baik. Bahkan banyak yang sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, ngaji ditinggalkan gitu. Maka itu adalah orang yang terlaknat. Jadi orang terlaknat itu begini Bu, makin tua makin jauh dari agama. Yang kelima, yakin semua amal tercatat. Nah, kudu yakin bahwa semua amal itu tercatat. Nah, ini rumus-rumus yang penting untuk kita yakini. Yakin semua amal tercatat. Ibu bapak, boleh jadi Anda satu saat melakukan kebaikan, tapi tak ada seorang pun yang tahu. Percayalah, semua ada catatannya. Suami ibu nggak tahu selama 18 tahun, kalau dia tidur, ibu yang selalu menyelimutinya. Kan suami ibu mah kolepak, disimbutan ke ibu, disimbutan. Amal soleh bukan? Suami ibu nggak tahu, udah biarin aja, jangan gitu. Ayah tahu nggak? Selama 18 tahun, ayah teh disimbutan ku mama. Terus ayah teh sok calangap, mun bobot teh ku mama teh sok ditutupkeun tah, bahkan sok dialesdukan talian ameh teh calangap. Ayah kan nggak tahu kan, mama lakukan itu. Jadi perlu diceritakan nggak sih? Anda berbuat baik nggak usah diceritakan, dah Allah mah bakal mencatat. Anda berbuat baik, Anda ngedoain temen, Anda kalau ngedoain temen tuh nggak usah diomongin, daku Allah mah dicatat. Ya, misalnya Pak Am itu istrina Pak Agus tedamang dirawat, oh ya saya doakan, ya istrina Pak Agus teh saya doakan. Pas ketemu teh Pak Am, alhamdulillah istri saya sudah sehat, alhamdulillah. Pak Agus kan tiap tahajud ku saya, tiap tahajud ku saya didoakan, tapi kacangkel. Perlu nggak sih diceritakan? Pak Am istri saya alhamdulillah sudah sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan salamina sehat Pak. Ya, saya tidak perlu menceritakan kalau saya suka ngedoakan. Kenapa? Ya sayang atuh, biarlah di Lauhul Mahfud yang tercatat. Ya, gitu. Ini nih yang hadir di sini. Iya catatan amalnya teh beda-beda, beda. Ayo nu kesini teh diantar ke suami. Tos gitu teh dibekalan, nah ya 1 juta kerbekal. Tangke uwi dijemput deui, ya. Duki ka bumi diburuhan, tos ngaos mah jeung Pak Am buruhan 1 juta deui. Nah, aya anu kitu, aya oge nu ya kesini teh nebeng. Cari yang kira-kira bisa ditebengi. Ya. Teteh ngaos teu ka Al Muhajirin aya Ustad Am, insyaallah ngaos tiasa ngiring teu. Mangga. Nebeng. Aya oge nu aing mah leumpang 2 kilo. Kesangan beuka dia. Boleh. Kenging pahala. Kengi
Aya oge nu kana motor ka dieu kenging pahala. Aya oge nu nganggo pajero ya. Pajaja padedet di jero aya. Nah yang 12 tilu, main 12 tilu, 12 genep nah. Jadi semua di sini dicatat ku Allah. Dan semua punya pahala yang berbeda sesuai ikhtiarnya masing-masing gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya semua orang itu akan dapat pahala dan Allah mah tidak akan zolim kepada hambanya gitu, tidak akan, semua tercatat gitu ya. Nah coba buka surat Al-Kahfi ayat 49. Gini ceritanya Bu, di akhirat itu ada orang yang kaget ningali catatan amalnya. Hah? Kok lengkap sekali sih? Semua keburukan saya tercatat. Maka orang itu menjerit karena lihat catatannya buruk semua. Tapi ada juga orang yang melihat catatannya teh semua kebaikan. Nah jadi sebenarnya kita semua punya buku. Buku itu mau diisi dengan kebaikan atau keburukan, kita yang mencatatnya. Yang dijelaskan di sini adalah orang yang kaget karena seluruh keburukannya tercatat lengkap. Matak bu kadenya jangan suka gini. Ani Ica kadenya ieu mangan urang tiluan nu apal. Urang tiluan nu sejen teu apal. Kade sia tong sok bocor ari maneh. Bu, sok aya teh nu kitu. Kadenya ya urang tiluan we. Nu sejen teu apal. Urang mah percaya ngan ka maraneh wungkul. Ica jeung Ani. Pokoknya mun bocor berarti di antara maraneh aya nu ngabocor. Dia lupa kalau itu teh tercatat. Ya. Nah, wa wudi alkitab catatan amal pun diletakkan. Fatarul mujrimin, kamu akan lihat orang durhaka itu ketakutan lihat apa yang ada dalam buku catatan. Semuanya tertulis. Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana ma hadzal kitab. Ini catatan macam apa? Semua tercatat, tak tertinggal sedikit pun. Semua tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadiran. Semua perbuatannya tercatat di sana. Ya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak akan menzolimi seorang pun. Jadi kalau dia berbuat baik, catatannya baik. Nggak mungkin orang berbuat baik catatannya buruk. Berarti kalau berbuat baik dicatat buruk kan dolim. Allah mah mau dolim. Yang baik ya baik, yang buruk yang buruk. Nah makanya ada ayat yang saya yakin ibu bapak hafal. Ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin. Siapapun yang berbuat baik sekecil apapun Allah tampakkan catatannya. Siapapun yang berbuat buruk sekecil apapun Allah tampakkan catatannya. Jadi kita ini tidak perlu pengakuan dari orang. Biarlah catatan Allah yang begitu akurat yang akan merekam seluruh kebaikan kita. Dan harus waspada, keburukan pun akan Itulah 5 poin yang bisa kita bahas hari ini. Berbekal sebelum menyesal, menjaga amanah, fahami hidup itu fana, berusaha menjadi lebih baik, dan yakin semua amal tercatat. Ibu bapak yang Allah muliakan, semoga ini menjadi Ramadan terindah, terbaik, terhebat ya. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.